Selamat sore kawan-kawan, kita bertemu lagi dalam Liberty Talks bareng Suara Kebebasan. Mungkin untuk teman-teman yang belum tahu apa itu Suara Kebebasan, kami merupakan inisiatif aktivisme digital untuk mempromosikan kebebasan sipil, kebebasan ekonomi dalam kerangka libertarianisme gitu. Khususnya melalui penulisan artikel, diseminasi penelitian, kemudian kolaborasi serta diskusi-diskusi baik online maupun offline. Hari ini kita akan diskusi bareng Atiyah Mutmainah. Atiyah merupakan lokal koordinator untuk Students for Liberty Indonesia, sebuah organisasi mahasiswa libertarian terbesar saat ini dengan jangkauan nyaris mungkin sudah menyentuh semua benua kayaknya kecuali Antartika. Hari ini kita akan diskusi ringan aja mungkin soal isu-isu yang lagi hot ya, soal perang gitu. Karena kan em, kalau kita melihat libertarianisme itu sendiri gitu, sikapnya terhadap perang itu sebenarnya basically sama ya, mostly kayak perang itu nggak manusiawi, kemudian perang itu apa namanya berbahaya terhadap kebebasan dan dengan demikian harus dilawan gitu. Namun kan kita tidak hidup di dalam utopia ya, jadi banyak pemikir juga kayak Murray Rothbard, kemudian Ayn Rand dan lain-lain itu hmm, punya stand yang menegaskan bahwa perang itu idealnya tidak dilakukan, betul. Namun perang itu akan menjadi justified jika dia dilakukan ketika apa itu namanya sebagai self defense gitu. Jadi kalau mereka untuk mempertahankan diri gitu itu boleh gitu. Meski begitu kan karena ini dunia filosofi ya, filosofi itu kan agak awang-awang. Jadi kemudian muncul perdebatan lagi apa itu self defense gitu kan. Seberapa jauh batasan self defense itu gitu. Kayak misal misal apakah kalau kita diserang sama negara A, kemudian kita melawan mereka, mereka kalah, kemudian kita nyerang negara mereka balik gitu. Apakah itu menjadi bentuk self defense juga gitu. Dan ini mungkin kalau kita kontekstualisasikan dalam kasus, mungkin teman-teman akan apa ya menemukan kebingungan misalnya terhadap bagaimana sih stance kita sebagai libertarian gitu atau as human being terhadap misalnya bom Hiroshima Nagasaki gitu. Di satu sisi bom itu justified karena eh, apa Jepang tengah menjajah banyak negara gitu kan dan terbukti setelah dua bom itu Jepang kalah di mana-mana banyak bangsa merdeka termasuk Indonesia misal. Namun apakah pemboman itu dengan demikian secara moral juga benar juga gitu. Nah, itu mungkin akan menjadi pertanyaan gitu dan selama ini apa ya kita apa selama beberapa dekade ini pasca Perang Dingin, pasca Uni Soviet collapse dan apa Amerika Serikat dan Blok Barat dinyatakan sebagai pemenang gitu, yay kita menang gitu. Dan kita hidup di dunia yang apa unipolar gitu bahasa kerennya. Perang itu sebenarnya makin menurun gitu, baik dari segi dampak, dari segi jumlah itu sebenarnya kalau kita mau membaca data secara lebih fair gitu, itu kita menurun drastis gitu. Dan kalaupun terjadi perang, tingkat kematian, tingkat apalagi tingkat-tingkat efek-efeknya itu sebenarnya berkurang. Namun kan kita berkurang aja nggak cukup ya, kayak satu orang pun tetap orang gitu, mau yang mati cuma satu orang gitu. Nah, selama ini di sistem unipolar ini kan kita dibayangkan ya ada dengan ekonomi free market kita itu membantu banyak negara untuk secara ekonomik thriving gitu, meningkat. Kalau bahasanya Jokowi meroket gitu kan, meroket. Nah, itu kan kalau kata Bastiat, when the good is apa not crossing the borders, the soldier wills, gitu kan, soldier wills. Jadi cara terbaik mencegah perang adalah memastikan negara-negara itu ada dalam pasar bebas yang setara gitu, sehingga mereka bisa bertukar barang secara voluntary gitu. Nah, saat mereka nggak bisa bertukar barang secara voluntary, ya perang-perang inilah yang terjadi gitu. Dan pasca perang dingin juga kan merkantilisme itu kan bisa dibilang jadi akar akar apa ya akar penyebab semua penjajahan gitu kan, akar penyebab bangsa-bangsa Eropa berkeliling dunia dan kemudian menjajah banyak negara gitu. Nah,
seiring tergantikannya merkantilisme dengan liberalisme, neoliberalisme atau apapun yang kalian sebut gitu, dunia sudah mengalami ini ya, apa pengurangan perang. Namun ada catatan lagi nih, beberapa tahun ini kok perangnya makin banyak gitu. Kayak well sih lah di Indonesia dan Papua itu udah lama memang dari 1963 kalau nggak salah. Tapi Rusia Ukraina. eskalasinya meningkat di Papua itu. Kemudian Rusia Ukraina yang dari dulu cuma panas-panasan doang itu beneran perang dong sekarang gitu. Kemudian apalagi Palestina Israel, kemudian Timur Tengah, tim teng, tim teng. Tim Teng itu abadi juga, perang abadi di Abadi. Timur Tengah abadi. Kemudian apa itu Kamboja dengan Thailand, negara-negara banyak lah di Afrika semakin banyak juga gitu. Dan banyak yang anggap ini sebagai apa ya konsekuensi dari hancur mulai tergusurnya unipolarisme gitu dalam politik internasional karena Rusia, China dan Amerika sorry selama sistem unipolar kan yang berkuasa US ya the euro apa de facto itulah kemudian ada beberapa kekuatan baru kan Cina Rusia itu yang ingin bosan dia hidup di dunia unipolar dia pengen juga gitu masuk ke dalam sistem kekuasaan kayak dulu gitu. Entah apakah mereka membayangkan sebagai dunia yang multipolar, polar atau mereka ingin unipolar di bawah mereka sendiri, who knows gitu kan. Namun ini kan akhirnya menjadi banyak itu perang-perang apa ya istilahnya kayak proxy wars gitu di banyak negara gitu kan kayak di Afrika itu kan jadi medan perang proxy war apa jadi medan proxy wars tentara-tentara bayaran US, tentara-tentara bayaran Rusia dan ada Oh juga yang iya. bilang keterlibatan Uni Emirat Arab dan lain-lain lah. Mungkin itu bisa ditarik gitu. Nah, em, kemudian apa ya? Selain perang, ekonomi dianggap selama ini membaik ya sebenarnya. It's fair aja. Semua semua orang itu terlepas kalian benci atau tidak, itu kalau mau fair, ya hidup kita emang lebih enak sekarang dibanding mbah-mbah buyut kita di tahun 1900 gitu yang kena cacar aja mati gitu kan ibaratnya. Benar 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 Nah, benar. itu semua kan sebenarnya yang kita bawa gitu sebagai liberal itu kan selalu membawa kita punya lebih sedikit perang, kita punya lebih banyak negara demokratis, kita punya ekonomi yang lebih thriving, lebih mengangkat kemiskinan, kesejahteraan, kemiskinan hari ini pun tidak lebih buruk daripada kemiskinan di tahun 1900 sekian-sekian gitu. Nah, namun itu tadi balik lagi kan kok sekarang jadi perangnya jadi banyak gitu. Terus ekonomi kelihatannya kok turun lagi gitu. Kalian kan sempat Iya, banyak benar benar sempat benar. banyak yang beralibi pandemi COVID tuh, alibinya 2 tahun. Oke lah 2 tahun bisa. Oke, so, tapi abis pandemi kok sama aja atau bahkan makin sulit ekonominya. Nah, akhirnya ini kan jadi apa ya? Quote selamanya apa? Ada quote selama aku lupa penulisnya siapa tapi intinya bilang apakah kondisi kita hari ini itu sebenarnya bukti dari argumen the end of liberalism gitu di dunia gitu bahwa neoliberal sudah tidak kompatibel, free market itu sudah tidak kompatibel dengan tata dunia kita dan kita perlu sistem baru yang lebih akomodatif gitu. Nah, kalau menurut Atiyah gimana nih soal ekonomi, kemudian soal peperangan global yang kok naik-naik lagi nih sekarang, tengok-tengok gitu. Jujur, I mean like frankly, gue nggak nyangka bridgingnya panjang banget. Dan itu gue kayak ngubungin semua jawabannya jadi satu. uh, the end of liberalism ya. Sebenarnya kalau yang soal ekonomi tadi aku mau disclaimer soal ekonomi tadi gara-gara pandemi yes kita memburuk tapi apakah memburuk makin parah tidak justru pulih dan yang memperparah sekarang itu justru kayak ya perang termasuk perang dagang US Tiongkok Tiongkok lagi Cina itu. Nah, eh the end of liberalism sebenarnya menurut aku enggak sama sekali nggak ada kata the end of liberalism tuh nggak ada justru lebih ini tuh bukti kalau ada ada kegagalan gitu loh terhadap bukan kegagalan apa ya kayak penyimpangan gitu
liberalisme dari prinsip dasarnya itu, ya kan? Tadi nyebutin kayak Bastiat. Nah, sekarang aku mau nyebutin dari Murray Rothbard gitu. Karena ternyata dalam bukunya di apa bukunya sih tulisannya dia di For a New Liberty di tahun 1970-an I guess, dia bilang kalau itu namanya statolatry, jadi penyembahan terhadap negara. Dan perang-perang modern, mau itu perang ekonomi, perang dagang, atau memang perang yang memang melibatkan militer, itu kan jatuhnya di zaman sekarang maksudnya perang perang modern gitu kan. Tapi sebenarnya akibatnya tuh bukan pasar bebas, akibatnya tuh bukan gara-gara si ini ekspor impor sama si ini tuh, itu tuh enggak. Tapi justru bukti bahwa ada akibat gitu dari ekspansi negara dan apa ya istilahnya, dan kolusi gitu dari politik dan ekonomi yang dilakukan oleh negara. Jadi karena sesama negara ini maruk gitu kan, aku mau ekonominya begini, aku mau politiknya begini. Contoh aja kayak perang US dan Cina itu, perang dagang itu kan mereka sebenarnya kayak gue maunya begini, gue maunya begini, tanpa sadar perilaku pemerintah dua negara ini itu tuh bukti dari intervensi keduanya, iya kan? Jadi karena ada itu apa ya, ada usaha ekspansi, ada usaha ingin ini ingin itu dari pemerintah, akhirnya ada apa ya istilahnya kolusi gitu di dalam politik dan ekonomi negara antar negara ini gitu, dan akhirnya kayak jadilah perang dagang gitu kan, gitu. Jadi kayak negara yang semestinya memang apa ya, kalau dari di dalam John Locke itu negara tuh hadir hanya untuk melindungi hak alamiah, hak individu, yang tadinya sebagai untuk melindungi hak individu malah mau memperbesar kekuasaan yang diberikan oleh masyarakat kepada negara gitu, pada pemerintah, dengan dalih ya keamanan nasional tadi, keamanan ekonomi, ataupun ya apa itu kayak keamanan pangan dan lain sebagainya gitu. Itu sih kalau yang aku baca dari Rothbard ya. Oke. Dan iya, maksudnya ternyata udah dibilang sama dia nih ada penyembahan terhadap negara, dan benar aja buktinya. Salah satu buktinya sih gitu. Oke, menarik, menarik, menarik. Betul. Berarti di liberalisme ini apa ya? Penarikan kesimpulan yang salah ya, yang beranggapan bahwa eh, ini yang bikin perang gitu, itu ekonomi gitu. Padahal it's not just about the economy gitu, tapi itu lebih ke pemenuhan apa ya, hajat greedy-nya negara gitu kan. Yang mungkin Benar, 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 benar. yang mereka ingin lebih kaya lah, mereka pengen dominan, mereka pengen menggusur Amerika Serikat dari tatanan unipolar dan lain-lain gitu. Jadi ini justru sejatinya menegaskan bukan liberalisme yang berakhir gitu, tapi harusnya justru statism tadi ya, statism tadi, apa tadi istilahnya, state Atau idol, latri. itulah. Itu sebenarnya yang menjadi masalah gitu. Jadi basically sebenarnya itu apa ya, merkantilisme pun sebenarnya tidak hilang secara total ya, karena logika-logika merkantilis ternyata balik lagi nih di rezim-rezim populis juga kan, kayak Donald Trump, kemudian India, si Narendra Modi itu kan retorikanya kan Prabowo Subianto gitu kan, logikanya kayak bangsa yang besar gitu loh, Contoh nyata contoh di nyata negara kita sendiri. tuh. Jadi kayak negara yang besar, bangsa yang besar, kembali ke kejayaan gitu. Jadi kita bisa menaklukkan dunia, lalalala. Itulah yang akan menjadi perang sebenarnya. Itu menarik ya. Nah, tapi oke, kita anggap saja hari ini kita menemukan akar penyebab penyebab perang gitu, yaitu statism tadi ya, fetish negaraisme gitu. Eh, boleh boleh nambahin nggak? Boleh dong. Ya, tadi kan kayaknya gue bahas gue gitu. Aku bahasnya dari apa ya, perspektif negaranya ya, kalau nggak ini. Sebenarnya dari negaranya apa enggak sih tadi? Enggak, tapi aku mau nambahin tuh soal eh lebih ke apa ya, perspektif agak kejam lah gitu. Tapi aku perspektif yang kejam tapi ini mendukung liberalisme gitu. Jadi kalau kalau menurut aku yang aku baca juga entah dari Ayn Rand ataupun dari Rothbard tadi,
sekarang itu justru memang liberalisme itu kayak kehilangan jiwa gitu. Jadi kayak karena apa ya? Karena seolah pemerintah itu kayak memanipulasi jadi kayak konsep moralitas yang memang eh, harusnya per individu malah kayak dimanipulasi hanya untuk agenda yang apa ya kolektif lah gitu gitu sih jadi kayak ya bahasa kejamnya emang emang kayak kita tuh dimanipulasi gitu kayak enggak ini akhir dari liberalisme kita udah nggak bisa lagi kita harus mendukung negara dan lain sebagainya tapi tanpa sadar gitu kan tanpa sadar ada muncul kayak istilah-istilahnya kita berkorban demi negara demi bangsa yang besar nasionalisme patriotisme tapi kita lupa kebebasan diri sendiri gitu loh jadi kayak kayak nggak tahu ya agenda atau propaganda seperti apa yang dijalankan pemerintah sampai akhirnya kita lupa dan terasa dimanipulasi gitu lupa soal kebebasan kita sendiri gitu Oke, gitu aja sih. oke, menarik tadi ya tambahan poinnya. Nah, kita mungkin bisa beranjak ya soal dengan asumsi bahwa hampir semua perang gitu saat ini kan dilakukan bukan sebagai self defense ya, bukan sebagai self defense gitu, tapi karena greedy gitu, sehingga mereka melakukan agresi ke negara lain. Namun ini kan sebenarnya sepakat ya, kalau perang itu pasti ada satu yang self defense dan satu yang menyerang gitu. Kita bahas eh, soal menyerang dulu gitu. Enggak sih, ini sebenarnya satu kesatuan, sorry. Bagaimana sih kira-kira ya, menurut kamu itu, menurut yang sejauh kamu Atiah tahu itu soal sebagai as a liberal gitu atau libertarian atau whatever gitu kan, apakah ada perang yang legitimate gitu? Dan tadi kan sebenarnya kita udah diskusi di awal ya, yang legitimate itu sebagai self defense gitu. Tapi bagaimana kita mendefinisikan self defense dan sejauh apa gitu? Kayak apa sih kriteria perang yang legitimate dan dan perang mana yang illegitimate gitu? Karena kan tadi misal kita nyerang Jepang tuh pas zaman kemerdekaan. Ya, itu legitimate karena kita menjadi bangsa terjajah gitu. Tapi apakah dengan meluncurkan dua bom nuklir terbesar yang menghanguskan dua kota sampai rata dengan tanah itu menjadi bagian dari self defense yang legitimate itu tadi gitu. Nah, kalau menurut kamu gimana? Aduh, Blackbird. Ini ku terbang tadi. Sebenarnya kalau ngomongin Hiroki, jujur, tapi eh, sebenarnya aku mau disclaimer dulu nih soal Hiroshima dan Nagasaki. Sebenarnya pembuat bomnya itu sendiri Oppenheimer, ya kalau kalau kalian nonton filmnya ataupun baca mengenai sejarahnya, dia tuh sama sekali tidak menyangka bahwa temuannya itu akan menghancurkan dua kota. Jadi dia sendiri pun tidak expect gitu bahwa kehancurannya akan segitu dahsyatnya. Itu yang pertama. Dan apakah itu dibenarkan atau tidak? Jujur itu bingung banget sih. Karena kayak at the same time kalau bomnya nggak jatuhin perangnya akan terus berlanjut gitu kan. Tapi kalau dijatuhin dua apa ya dua kota itu yang isinya orang banyak orang Jepang itu mati semua gitu maksudnya meninggal semua gitu kan jadi kayak ada konsekuensinya juga gitu itu sih beratnya tapi yang pasti yang ku tahu dan yang ku disclaimer soalnya adalah apa ya penemuan itu bom itu Oppenheimer sendiri tidak menyangka akan sedahsyat itu gitu dampaknya. Oke. Nah kemudian kalau dalam libertarian gitu kan ada prinsip moral dan politik yang memang sebenarnya konsisten ya bahwa kalau perang ataupun contoh terkecil ya berantem gitu kan itu tuh hanya boleh digunakan untuk membela diri gitu dari agresivitas yang nyata gitu jadi ya itu tadi bahkan sekecil perang dagang hanya untuk ekspansi itu pun sebenarnya nggak boleh sama sekali gitu seperti itu nah kalau menilik dari beberapa pemikir contohnya ya aku ambil dari pemikir perempuan dulu deh Ayn Rand gitu kan Ayn Rand tuh di sini kayak menegaskan bahwa satu-satunya fungsi sah pemerintah itu ya tadi melindungi hak hak individu bahkan jauh ditarik sebelumnya pun John Locke bilang begitu juga gitu kan nah tapi jika suatu bangsa diserang jadi si bangsa ini nggak ngapa-ngapain lagi diem nih
terus diserang gitu. Maka perang untuk mempertahankan diri itu sebenarnya memang tindakan moral yang mau gak mau gitu kan, karena tujuannya itu memang untuk melindungi kehidupan dan kebebasan warga di dalam si sebuah negara yang diserang itu. Maksudnya kayak lagi diem gak ngapa-ngapain tiba-tiba diserang kan, gak mungkin kita diem-diem aja gitu kan. At the same time kita juga perlu memperjuangkan kebebasan ataupun ya nyawa kita sendiri lah gitu, kehidupan kehidupan kita gitu kan. Tapi Ran di sini secara tegas juga menolak perang yang eh, bahasanya gimana ya, preemptif, bahasanya itu deh preemptif kalau nggak salah ya. Oke. Apa Nah, itu? jadi istilahnya perang preemptif ini sebenarnya bahasanya ini agak berat juga sih preemptif. Hmm. Maksudnya apa ya? Preemptif itu dalam artian sebuah agresi gitu ya, sebuah sebuah langkah yang dilakukan untuk mencegah ancaman yang sebenarnya hipotesis. Jadi Heeh. belum ada gerakan agresi apa-apa. Misal ada satu negara, dia merasa terancam, tapi sebenarnya belum ada pergerakan apapun dari negara sebelah atau dari negara yang memang kayaknya lagi panas nih sama dia gitu kan. Tapi dia nyerang duluan. Heeh. Nah, itu sebenarnya nggak boleh, menolak bahkan Ran di situ, Enran. Karena ya karena belum 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 ada agresi, tapi kita sudah mulai apa ya? Sudah mulai memberikan serangan duluan gitu. Oke. Itu berarti itu legitimate ya menurut Ren atau kebalikannya? Enggak, Ran di situ menolak Oke. Eh, nah, menolak perang preemptif. oke, itu menarik ya karena sebenarnya almost of the war in the Middle East gitu. Itu terjadi karena preemptive itu tadi, preemptive war. Sampulnya ya, sampulnya. Soal apakah itu niat jujur mereka ya? We'll see lah. Silahkan beropini masing-masing gitu. Tapi kan kita ingat ya, Saddam Hussein gitu. Saddam Hussein tuh jahat, ya semua orang setuju lah. Saddam Hussein jahat dan he deserve to be dikudeta, digulingin, whatever gitu. Tapi kan proses penggulingannya itu kan lewat perang kan yang didorong oleh rezim Amerika Serikat gitu kan untuk kedoknya katanya Saddam Hussein itu menyimpan apa itu senjata pemusnah massal, kemudian melindungi terorisme, kemudian jika dia nggak dihancurkan sekarang, nanti mereka yang menghancurkan kita gitu kan. Padahal kan kalau kita trace lagi war on terror itu kan pelakunya nggak ada yang orang Irak, saya ingat isinya orang Afghanistan, orang mana, Mesir segala macam. Tapi kenapa yang diserang Irak gitu kan? Makanya perang-perang di Timur Tengah itu kan kebanyakan modusnya preemptif itu tadi ya, bahwa mereka punya senjata rahasia, mereka melindungi teroris, mereka bisa mengancam keamanan bangsa Barat atau dunia gitu. Makanya diserang. Nah, itu sebenarnya cukup logis ya soal Iran yang beropini itu karena preemptif itu kan berarti ada kemungkinan tidak terjadi sebenarnya. Bagaimana kalau kita sebenarnya sedang mencegah sesuatu yang tidak terjadi, tidak akan terjadi gitu kan? Kayak misal, Benar, benar, benar. karena kalau pakai logika pendekatan keamanan militer, kita bisa aja kan berasumsi besok Sri Lanka akan menyerang Indonesia gitu. Gitu. Tapi oke, ya jadi karena Sri Lanka ada peluang nyerang ke Indonesia, jadi hari ini kita perangin Sri Lanka aja sebelum besok mereka merangin kita gitu. Padahal kan dengan logika sehat gitu ya nggak akan mungkin kayaknya Sri Lanka nyerang Indonesia gitu kan, makanya ini bakal jadi sesuatu yang sangat luas gitu. Nah, berarti pembatasannya kalau konteks RAN itu berarti kan cuma untuk self defense ya. Nah, misal sejauh apa sih self defense menurut analisa kamu yang sebagai libertarian kita apa ya boleh lakukan gitu, karena oke lah kalau contoh Hiroshima Nagasaki udah kebanyakan tadi udah terlalu sering kuucapkan, bagaimana misal kayak Indonesia diserang Malaysia misalnya, kemudian kayak kita perang, kita menang, terus kita serang balik mereka gitu misalnya gitu, atau tiba-tiba kita naruh intelijen di Malaysia terus ngeledakin diri gitu di Malaysia gitu. Apakah hal-hal ini tuh bisa kehitung sebagai self defense dalam perang yang legitimate atau it's too much gitu, kayak batas self defense tuh nggak sampai segitunya gitu. Iya, iya, iya. Makanya
yang tadi jabarin soal timpang dan sebagainya itu udah cukup menjelaskan sih sebenarnya soal preemptif itu. Jadi dalam artian self defense-nya itu kalau memang benar-benar mereka tuh apa ya bawa pasukan gitu, misal Malaysia bawa pasukan ke Indonesia, terus literally sudah mau apa namanya udah mau bersiap berperang gitu kan, begitu. Dan misal memang tiba-tiba kayak sudah menembak lah atau kayak ya intinya udah kelihatan lah mereka tuh memang udah siap mau berperang gitu. Nah, kita sebagai negara itu baru boleh melakukan perlawanan diri. Tapi kalau memang bener-bener cuma kayaknya dari hipotesis saya gitu, mereka eh, akan membawa senjata besok pagi gitu. Terus tiba-tiba karena untuk agar supaya Indonesia tidak diserang pas paginya, padahal Malaysia belum kelihatan sama sekali pergerakannya, terus kita langsung ngebom aja Malaysia gitu kan. Nah, itu yang agresi yang ditolak oleh RAN gitu. Jadi dalam artian emang self defense itu ketika sudah ada reaksi yang memang itu tuh bentuknya agresi. Itu bentuknya entah itu dari senjatanya gitu kan. Itu yang harus yang boleh dilawan gitu kan. Tapi kalau dalam posisi yang memang masih bisa diobrolkan melewati apa ya bisa diobrolkan gitu kan antar negara itu entah itu saling mengirim diplomat atau bagaimana itu harusnya yang dilakukan gitu. Nah, tapi kalau memang saling menyerang duluan itu yang rantolak di situ. Air rantolak. Oke, kalau menurut kamu gimana? Secara personal ya, sebagai seorang libertarian gitu, sejauh apa sih kamu membatasi self defense itu tadi gitu misalnya? Kayak yang misal contoh, kita udah menang nih, terus kita lanjutin nyerangnya 12 gitu. Apakah itu bisa dilegitimasi sebagai eh, apa itu tadi self defense gitu menurut libertarianisme? Ini nyambung sama again and again Murray Rothbard gitu. Jadi kalau Murray gitu. Rothbard bilangnya non intervensionisme radikal. Jadi dalam artian dan memang menurut aku juga gitu ya. Eh kita tuh sama sekali nggak punya hak moral untuk untuk ini dalam konteks individu dulu ya nggak punya hak moral sama sekali untuk kita nyerang langsung gitu. Bisa ada orang mencurigakan gitu kan pakai hoodie terus kita kayak kayaknya dia mau nyerang gua terus kita nusuk dia itu yang jangan gitu loh. Tapi kalau memang sudah dilihat ada gerak-gerik yang memang mengancam atau memang ini orang udah mau begini gitu udah ngangkat tangan buat kita itu baru boleh dilakukan self defense itu gitu kan. Nah, kalau dalam konteks negara eh, yang tadi soal berperang menang lanjutin lagi sampai habis satu negara, nah itu Rothbard sendiri bilang di non intervensionisme ini ya, intervensionisme radikal ini dia bilang ya negara itu tidak punya hak moral untuk berperang kecuali ada ancaman langsung terhadap kehidupan individu masyarakatnya gitu kan. Jadi perluasan kekuasaan negara seperti itu nggak boleh sama sekali. Jadi benar-benar nggak ada hak moral negara tuh kayak udah self defense nih, udah kelar nih sebenarnya, udah nggak ada ancaman lagi dari negara sebelah. Tapi dilanjutin sampai negaranya hancur nggak ada sisa. Nah itu nggak boleh karena jatuhnya itu perluasan negara. Karena kita tahu ketika negara dihabiskan sampai benar-benar sudah jadi udah nggak ada gitu negara yang kita negara sebelah ini itu kan otomatis ada pengklaiman gitu kan. Nah itu kan jatuhnya perluasan. Nah di sini Rothbard bilang nggak boleh, ini nggak boleh. Self defense aja sampai perangnya kelar, sampai ke perangnya kelar negara sebelah udah kalah, ya udah lu balik mundur lagi aja gitu kan. Seperti itu. Oke, menarik ya. Jadi memang sebenarnya kalau mau dikelirkan ternyata sesederhana itu ya logika Rothbard itu. Kayak berarti kan self defense itu sampai kita udah nggak diserang lagi, betul, betul tadi karena kalau kita udah berhasil defense nih, terus lihat Malaysia kok kayaknya keteteran gitu, ya udah kita serang bablas aja gitu, itu ternyata nggak bisa kehitung sebagai self defense, melainkan ini ya upaya perluasan teritori gitu dan Benar. itu sebenarnya bisa jadi kata kunci ya aku rasa itu jadi kata kunci buat masing-masing dari kita itu untuk menganalisis gitu soal peperangan yang terjadi secara lebih bijak serta
serta bagaimana apa ya kita ini kita nggak harus selalu taking side dalam perang-perang di dunia kan banyak banget gitu pasti kita nggak ngapain juga nggak ada impactnya juga misal gue pro pro Ukraina gitu kan terus gue defend mati-matian apakah ada impact ke kemenangan Ukraina ya kayaknya almost nothing kan cuma sebagai kerangka moral gitu itu tadi bisa jadi kata kata kunci yang apa ya bisa membantu kita lah berada di correct side gitu di right side dalam situasi yang benar gitu kan nah em, ya itu kemudian nah, nyambung lagi ini sebenarnya terkait kutipan-kutipan Rothbard tadi kutipan Rothbard itu kan dia melogikan nggak boleh kuncinya adalah apakah perang itu akan memperluas negara atau tidak. Kalau akan memperluas berarti itu bukan self defense dan dengan demikian itu termasuk agresi dan lawannya punya hak untuk melawan balik dia dengan kekerasan yang sama misalnya. Nah, kemudian tapi kalau kita bahas Rothbard dia kan emang kerangka ideologisnya kan anarkisme kan kayak Iya lagi. penghancuran negara gitu. Yang secara otomatis perspektifnya pasti tentara itu jahat, polisi itu jahat, negara itu jahat, ya silahkanlah diamini masing-masing atau tidak gitu. Nah, kemudian, oke, Um, Sebenarnya iya sih. Bahkan sebenarnya di apa ya? Rothbard tuh apa ya mungkin karena seorang anarkis juga kali ya. Rothbard tuh bahkan lebih percaya sistem pertahanan atau pertahanan itu sukarela jadi milisinya tuh milisi warga gitu loh daripada si tentara negara yang memang ya dulu tentara gitu kan. Nah, karena ya itu kalau tentara sendiri kan memang ada kecenderungan intervensi dari negara gitu kan karena mereka memang alat negara gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kalau biar aman lah ya pendapatnya kita bawanya mungkin dari Sowell, Thomas Sowell. Walaupun sebenarnya ini pandangan yang dari Sowell tuh apa ya dia menawarkan pandangan yang lebih pragmatis lah gitu jadi dan tanpa apa ya beda kan kalau tadi kan emang Rothbard sendiri juga lebih kayak udah ini milisi warga lu ya menolak segala sesuatu yang bersifat negara gitu kan nah kalau Sowell itu bilangnya peace through strength gitu jadi kayak yang bermakna kalau perawanan tadi, kekuatan tadi itu tuh memang harus dilakukan secara defensif, bukan ekspansif. Nah, tapi itu sebenarnya emang agak nyambung juga dengan Rothbard gitu kan. oke, kalau Gitu gitu, sih. Nambahin aja sih. oke, ya benar-benar ya, karena bagaimanapun kita perlu perspektif yang lebih realistis ya. Nah, aku karena sebenarnya aku mau bahas Rothbard tadi ya, tapi karena udah dikelirkan lewat Sowell gitu tadi ya, sebenarnya udah kita akan ganti pertanyaan karena eh balik tuh ke yang aku sebut di awal Bastiat gitu. Itu quotes Bastiat itu emang sebenarnya bisa menjadi salah satu jawaban paling mudah gitu ya untuk mencegah perang gitu. Kayak ya dengan cara trading, voluntary trading gitu kan. Namun hari ini gitu kan beberapa tahun terakhir ini kan fetis apa negaraisme ini kan menguat ya fetis-fetis negara harus hadir kita butuh pemimpin kuat segala macam itu kan menguat kembali itu dalam kalau pembacaan ngasalku mungkin ya selama sejak COVID gitu kan karena sejak COVID ekonomi mulai memburuk gitu ya jadi mungkin itu akarnya nah itu ini analisis sok tahu aja nah Sebenarnya bukan sekarang so tahu. ya it's happen ya. Enggak, sebenarnya bukan so tahu, bukan analisis so tahu, tapi memang benar gitu kan. Oke. Kakak juga kan apa Iman sendiri kan mungkin baca gitu kan soal Bastiat. Emang Bastiat sendiri tuh bilang kalau perang yang ada militernya itu sebenarnya terjadi karena ada kegagalan dalam sistem ekonomi bebas, tapi bukan sistemnya yang gagal gitu, tapi prosesnya gitu dalam menjalankan ekonomi bebas gitu. Termasuk Gitu. aktornya ya dalam menjalankan transaksi bebas itu gitu. Nah, Benar. Contohnya kayak menghambat perdagangan atau kayak ada proteksionisme. Ya, ya nggak usah jauh-jauh itu tarif yang dibuat US aja itu bersalah gitu kan. Itu karena ya emang menghambat perdagangan itu sendiri. oke, menarik. Nah, Gitu. sekarang kan imajinasi rakyat Indonesia atau mungkin dunia bahkan itu kan
kembali ya, dia kena populisme gitu. Penyakit populisme ini kembali dengan ilahnya bahwa apa ya, kalau di Indonesia kan retorikanya berdikari, gitu, berdiri kaki sendiri. Kalau di US Make America Great Again. Kalau India apalah itu aku lupa. Tapi semua bola sama kan, kayak pengen mengembalikan kejayaan masa lalu sebelum liberalisme hadir gitu, karena dianggap masa lalu itu kehidupan lebih baik gitu. Nah, menurut lo bagaimana sih kita bisa membayangkan ya, membayangkan kembali gitu masyarakat liberal yang kita cita-citakan gitu, yang ada pertukaran sukarela, penghargaan terhadap kebebasan individu, penghargaan terhadap properti, kemudian rule of law dan lain-lain. Di saat yang sama, dunia kita saat ini sedang banyak konflik, banyak perang, banyak krisis ekonomi, sama the rise of authoritarianism tadi kan, kayak kayak mbahnya kapitalisme pun sekarang dipimpin presiden semai diktator kan. Jadi ya gimana ya kita akan melihat kebebasan gitu, Indonesia melihat kebebasan di masa depan gitu. Apakah eh, ini nanti rezim otoritarian ini akan gagal sendiri dan kemudian rakyat akan tercerahkan dan mereka akan kembali memeluk kebebasan gitu, atau malah oke, ini si Prabowo atau si Trump rezim otoritariannya gagal jelek, berarti berarti kita pilih orang lain yang otoritarian yang lain gitu, siapa tahu bagus gitu. Menurutmu gimana perspektif apa ya masa depan kebebasan kita ke depannya lah gitu? Apakah kita akan berada dalam circle pemimpin kuat sampai akhir zaman, atau ini hanya fenomena sementara gitu karena ketimpangan ekonomi or whatever? selama selama orang tidak sadar dengan manipulasi dan intervensi negara yang berlebih dan tidak memulai dari apa ya individu mereka sendiri, ya agaknya membayangkan hal-hal apa ya perdamaian yang segitunya itu agak sulit juga gitu kan, karena orang masih mikirnya itu tadi kita udah si ini gagal nih pemerintah A gitu, pemerintah presiden A gagal, itu kita pilih presiden B. Padahal kita tanpa tanpa menyadari gitu, tanpa menyadari kalau bisa jadi dua-duanya sama aja gitu. Nah, kalau dalam libertarian sendiri, bahkan aku sendiri gitu, perdamaian tuh lahirnya dari individu, dari bagaimana mayoritas individu itu saling menghargai hak dan kebebasan sama gitu. Simpel itu aja gitu. Nah, perjanjian diplomatik yang dilakukan para pemerintah-pemerintah negara itu justru sebenarnya ya nggak lahir dari situ gitu. Itu tuh hanya bentuk apa ya apa ya, perjanjian diplomatik itu sebenarnya alat aja bagi supaya hak hak alamiah kita, hak individu kita terjaga, bukan sebagai lahirnya damai itu dari situ gitu. Itu sih mindsetnya yang perlu diinikan gitu kan. Nah kemudian, dan menurut aku eh yang pertama apa ya, yang pertama apa, kalau yang aku baca ya, Bastiat yang tadi dan juga Ayn Rand gitu kan, kalau mau dibahas soal pertukaran sukarela, ekonomi bebas gitu, di situ dua dua pemikir tadi tuh bilang dan benar-benar menekankan gitu bahwa kerjasama sukarela antar individu itu tuh sebenarnya bentuk tertinggi dari perdamaian gitu. Kalau secara ekonomi ya perdagangan lintas batas itu sebenarnya nggak cuma ekonomi doang gitu yang dibahas, nggak cuma lu beli ini lu beli itu gitu kan, tapi juga bagaimana kita tuh menciptakan jaringan empati dan juga kepentingan kepentingan antar individu di antar bangsa gitu. Jadi ya semakin banyak hubungan ekonomi yang memang saling menguntungkan, ekspor impor negara ini dengan negara itu, dan itu terjadi sukarela, terjadi karena adanya kebebasan dari ekonomi kedua negara atau berbagai negara, ya semakin kecil juga ya sebenarnya insentif untuk negara-negara yang untuk berperang gitu. Gitu karena kan kalau kita saling misal bertukar komoditas, bertukar kebutuhan, ya otomatis kayak kebutuhan dua negara atau antar negara kan saling terpenuhi gitu. Apa yang mau diperangkan gitu kan, apa perlu lagi, apalagi yang perlu diekspansi gitu kan, gitu. Sepakat ya. Namun namun ini ya kita juga melihat ya ada shifting paradigma masyarakat soal nasionalisme, soal ultranasionalisme, soal kedaulatan negara itu ya. Ini kan sebenarnya isu kedaulatan pangan,
berdikari, Make America Great Again, and so on ini kan itu berbahaya menurutku jika apa ya itu terpapar dan diyakini oleh mayoritas masyarakat gitu. Kenapa? Karena itu menolak realita. Orang-orang yang bawa-bawa semangat berdikari itu sebenarnya orang-orang yang hidup dalam hayalan gitu. Kayak misal apa? Swasembada Indonesia, konteks Indonesia aja. Swasembada kedelai, kita nggak apa-apa perang sama mana hasil kedelai itu ya, Cina atau India nggak apa-apa kita perang sama Cina kan kita punya sawah kita akan tanam kedelai kita sendiri. Lah kedelai kan bukan tanaman Indo gitu. Gimana? Benar. Gimana lu mau hidup dengan mencukupi kebutuhan tempe tahu yang jadi rata-rata makanan rata-rata orang Indonesia gitu kan? Atau apalagi yang asbun-asbun lagi kayak padi deh yang kita bangga-banggakan ya kita sawah iya sawah kita banyak ya walaupun menyusut itu debatable sawah kita banyak tapi yang makan itu lebih banyak daripada sawahnya gitu loh. Jadi isu kedaulatan beras itu tuh cukup aneh gitu karena peraturan Indonesia negara agraris ya iya nggak ada yang bantah Indonesia negara agraris tapi ini ibarat lu punya uang 10.000 tapi kebutuhannya 15.000 ya dari 10.000-nya bisa kita hasilkan sendiri 5.000-nya dari mana mau nggak mau dari transaksi internasional entah beli atau trading or whatever gitu nah ini yang berbahaya gitu kan karena ini nanti akan jadi kayak Trump itu ya politik proteksionisme gitu dan ketika politik proteksionisme itu dijalankan gitu yang nanggung beban terbesarnya kita sebagai rakyat jelata yang jadi konsumen gitu karena harga pasti meningkat kemudian karena nggak ada produk luar negeri masuk apa ya pilihannya kita have less choice gitu kan kayak lebih sedikit opsi produsen dalam negeri kalau nggak ada saingan ya mereka pasti akan melakukan praktek-praktek yang apa ya monopoli atau konspirasi atau apa sehingga either apa ya produsennya cuma dia doang dengan cara menghancurkan yang lain-lain atau ya yang produsen nasional semuanya berkomplot gitu untuk ayo kita bikin produk yang sama ini yang sama jeleknya harganya sama mahalnya gitu jadi itu yang terjadi gitu kan kalau dengan proteksionisme dan itu nanti itu akan melahirkan krisis ekonomi yang lebih berat gitu. Kalau menurutmu gimana itu tadi? Eee, kan yang tadi dibahas ada 2 berarti ya soal soal, tuker-tukeran komoditas dan sebagai ekonomi lah dan soal nasionalisme tadi itu kan. Soal ya negara-negara itu. Kalau soal pertukaran dan lain sebagainya, sebenarnya juga berhubungan dengan inovasi lah. Orang tuh nggak sadar gitu tanpa pertukaran ekspor impor yang terjadi di antar negara, kayaknya HP itu hanya akan ada di Barat saja gitu. Nggak akan orang Indonesia punya HP sekarang. Lupa gitu kalau Betul. inovasi-inovasi ini tuh hadir dan bisa tersebar secara apa ya atau istilah-istilah globalisasi itu kan muncul karena ada ekonomi bebas ada pertukaran antar negara orang lupa gitu bisa Ya kan? Jadi yang kita itulah kayak apa impor beras marah katanya kita agraria ya iya tapi kan pengeluar ke Indonesia berapa puluh juta boy orangnya gitu yang makan nasi gitu kan Sabang sampai benar. Merauke makan nasi lagi kan jadi ya jelas nggak Ujung-ujung cukup. impor lagi. Dan ditambah kita apa ya agrarian kita kan sangat tertinggal ya soal teknologi soal luas tanah kemudian distribusinya tidak efisien dan lain-lain gitu nah Benar-benar. gitu ya jadi emang itu cukup aneh logika-logika ini dan mungkin mereka mengekspektasikan Korea Utara sebagai contoh yang baik mungkin ya Oh bahwa no. iya mungkin itu tuh logika yang aku tangkap ya kalau orang-orang lagi ngomongin kedaulatan bangsa gitu kayak kedaulatan bangsa itu bukan poinnya menurutku kedaulatan itu bukan kita memakan bukan semua yang kita makan ini tumbuh dari tanah kita gitu. Tapi kalau emang bisa ya alhamdulillah ya. Tapi kayaknya nggak akan terjadi. Tapi misal terjadi ya alhamdulillah. Tapi ini kedaulatan bangsa itu ya saat rakyatnya bisa makan, bisa memilih banyak pilihan makanan gitu kan misal gitu loh. Jadi Benar-benar benar. perspektifnya harus dibalik gitu jangan ke soal produksi tapi soal eh,
konsumsi rakyatnya gitu. Karena bangsa negara itu apa sih? Itu konsep ya, cuma konsep gitu. Emang kalau kita impor beras, Indonesia otomatis hilang? Enggak. Tapi apakah kita melarang impor beras, kemudian rakyat akan kelaparan? Ya ada kemungkinan. Itu lebih merugikan gitu kan. Harga naik, barang-barang naik. Kemudian kenapa naik? Karena hukum pasar itu kan supply and demand ya. Semakin banyak yang minta, yang butuh, harga akan naik gitu kan. Nah, cara mengatasinya ya itu menambah supply-nya sehingga harganya dari titik Bisa terjangkau. titik netral gitu. Meski ya jelas kita mungkin perlu mekanisme-mekanisme tertentu misalnya atau mengatur supaya UMKM misalnya atau petani-petani kecil gitu ya emang tidak bisa bersaing gitu kan. Aku bukan tipe liberal kejam yang kayak misal ada apa UMKM, banyak UMKM atau petani atau apa kegulung sama industri Cina karena harga murah. Terus ya udah itu resiko mereka sebagai entrepreneur. Aku nggak sekejam itu, tapi kita mungkin perlu kita apa ya kita melindungi UMKM ini, melindungi petani kecil, miskin, buruh segala macam ini bukan berarti dengan cara proteksionisme gitu kan, karena justru mereka yang akan merasakan dampak terbesarnya karena pilihan mereka akan makin terbatas gitu kan gitu. Dan nggak ada sebenarnya nggak ada negara yang bisa self sufficient ya, yang bisa memenuhi semua kebutuhannya sendiri gitu, entah itu yang primer, sekunder atau tersier. Ini laptop nih, ini aja dari mana nih, Jepang. Ini kalau dibongkar lagi tuh dalamnya chips-chipsnya dari mana, Taiwan. Kemudian apa lagi segala macam lah itu. Atau ada buku lama ya soal ini, nama judulnya I Am a Pencil atau apa ya yang bahas soal pensil, aku lupa penulisnya. Itu sebenarnya menjelaskan dengan baik ya bagaimana perdagangan itu tuh menghubungkan orang-orang di seluruh dunia bahkan tanpa saling mengenal, tanpa memperdulikan identitas, ras, homoseksual dan lain-lainnya gitu. Karena apa? Pensil tuh apa sih komponennya? Pertama kayu oke, dari Indonesia ada. Terus itu grafit apa yang hitam-hitam di dalamnya itu. Iya, iya. Itu dapat dari mana? Dari tambang di negara lain gitu. Kita impor itu. Kemudian apa lagi? Catnya ternyata orang Indonesia nggak bisa bikin catnya impor. Bahkan dari komponen cat yang digunakan untuk mengecat pensil ini, itu juga terdiri dari macam-macam pabrik gitu. Jadi nggak ada yang benar-benar kita bikin sendiri gitu. Bahkan beras yang jadi makanan pokok kita itu pun sebenarnya bukan tanaman Indonesia gitu kan. Jadi inilah the magic of free market, the magic of invisible hand dalam pertukaran global dan pertukaran sukarela gitu. Karena apa? Misal ini deh, ini ada contoh ya, ini di diskusi kemarin gitu bareng Bang Pol. Kayak banyak orang suka orang Madura gitu. Ya, banyak orang ya, kalau saya nggak masalah sih. Oknum saja misal ada yang bermasalah. Banyak orang nggak suka orang Madura, dianggap rusuh, dianggap terbelakang dan lain-lain. Tapi nggak ada orang benci warung Madura. Benar. Kenapa? Buka 24 jam. Karena mereka menjual barang lebih murah, ya lumayan lengkap biasanya, dan 24 jam saat rokokmu habis, apa kamu kelaparan, kehausan, kelaparan jam 3 pagi, ya kamu akan beli di situ gitu. Karena itu kebutuhanmu dan itulah the magic of apa ya, pertukaran sukarela gitu. Karena kamu dalam melakukan pertukaran biasanya pertimbangan-pertimbangan non ekonomi itu tuh poin paling belakang gitu. Kayak gue nggak peduli misal apa beli roti ini, wah ini rotinya yang bikin ateis atau roti ini yang bikin orang Cina, orang Arab, orang Yaman, orang apa, nggak peduli. Yang penting enak, murah gitu kan. Syukur-syukur banyak diskon, buka 24 jam, nah ya udah. Kita hanya itulah, itu the power of the market kan. Dan harusnya kebijakan itu berorientasi ke rakyat sebagai konsumen gitu kan. Bagaimana karena ketika berfokus pada konsumen, ya produsennya akan mengikuti. Mereka nggak akan apa ya, misal bikin produk yang jelek tapi mahal, karena pasti dia kalah, masyarakat nggak mau beli. Masyarakat akan lebih pilih benda jelek tapi murah atau benda bagus tapi murah gitu. Tapi kalau benda jelek mahal lagi, nggak akan yang mau beli gitu. Nah itulah Nah, benar-benar.
apa the magic of apa ya free market gitu. Free market benar. Nah, terus aku mau mengomentari soal nasionalisme atau apa ya contoh-contoh seperti Make America Great Again. Eh ini tuh apa ya sebuah rasionalitas juga untuk kita kalau untuk tidak terjebak dalam utopia seperti itu gitu loh, tidak terjebak dalam manipulasi negara bahwa kayak ayo kita bisa bikin negara kita ini eh, apa menjadi kaya dan bisa menguasai seluruh negara gitu. Apa ya manipulasi seperti itu yang salah gitu. Ada apa ya, aku juga bingung kan bagaimana orang bisa terjebak dalam utopia seperti itu gitu kan. Kayak kayak itu sama sekali bukan solusi gitu. Jadi ya itu tadi solusinya bukan bukan kontrol negara atau eh, negara makin gede makin luas makin terpandang gitu. Tapi gimana caranya negara itu harus menjadi institusi rasional yang menjaga kebebasan soal transparansi, akuntabilitas, ekonomi terbuka tadi, kebebasan informasi tadi, globalisasi tadi. Lupa gitu kadang orang gitu. Soal itu terjebak dalam utopia, gue mau negara gue terpandang lagi gitu, atau gue mau negara gue terlihat keren di mata dunia gitu. Seperti presiden sekarang kita itu lumayan pandangan yang salah dan terlalu utopia juga sih. Tanpa Betul. lupa mengenai mengenai pertukaran-pertukaran itu tadi gitu. Iya betul ya, kayak retorika inilah yang menurutku itu tuh menguat saat ini dan itu nanti dampaknya emang akan menjadi konfliktual gitu ya. Kita lihat di Amerika Serikat soal apa bukan tarif lah, soal kebijakan-kebijakan Trump yang menggunakan logika Make America Great Again dan sejenisnya ini kan akhirnya semakin memperbelah masyarakat US ya. Ya masyarakat US sudah terbelah lah sejak beberapa tahun terakhir, tapi makin parah kan yang sampai ada kekerasan kemarin, ada yang nembak Charlie Kirk, kemudian ada apa itu ya saling bunuh, saling berantem di depan umum gitu. Jadi ini tuh bakal jadi efek yang datang dari kebijakan-kebijakan proteksionisme dan didasarkan pada paham-paham ultranasionalisme gitu. Dan di Indonesia kan itu kita rasakan juga sebenarnya. Kalau kita ingat bukan pemilu yang ini tapi pemilu 2019 sama Pilgub DKI 2017 itu kan membelah ya, retorika-retorika nasionalisme, religiusisme ini kan yang membelah masyarakat akhirnya, dan itu akhirnya menghambat perdagangan, menghambat perekonomian gitu kan. Dan siapa yang rugi? Ya kita semua juga, termasuk yang ikut-ikut demo itu juga, mungkin yang ikut-ikut ngerusuh itu juga terdampak gitu kan. Kayak dan contoh lagi misalkan kemarin apa ya, perang-perang itu banyak juga digunakan apa retorika-retorika agama gitu, retorika-retorika. Jadi nasionalisme aja nggak cukup nih dibungkus agama lagi, kayak eh, kayak Rusia Ukraina itu misalnya, Rusia itu cukup kuat gitu menggunakan apa ya agama gitu kan sebagai cover dari untuk membenarkan serangan dia gitu, karena dianggap Ukraina dan Barat itu degenerate apa ya, kayak degenerasi gitu, kayak tidak bermoral, LGBT, ateis dan feminis, soon-soon gitu, yang dianggap wah ini bahaya, ini moralnya rontok dia negara ini, jadi harus kita hancurkan gitu. Itu wah itu kalau sudah combine dengan nasionalisme itu kan serem. Udah terjadi di Rusia, udah terjadi di US gitu, dan di Indonesia juga pernah. Aku nggak tahu apakah ini masih sampai sekarang, tapi kita harusnya inilah tengok dari sejarah aja dan jangan sampai mengulangi sejarah yang buruk. Kalau mengulangi sejarah yang bagus mah nggak apa-apa gitu sih. Mungkin kalau menurutmu gimana nih? Nggak berasa kita udah hampir sejam ya ngobrolin Fafifu gini ya. Iya juga ya. Nggak berasa. Iya sih. Ya, kadang bingung juga sih sebenarnya maksudnya apa ya ketika negara melakukan serangan contoh seperti Rusia terhadap Ukraina itu ada narasi-narasi seperti bahwa, yang menyatakan ya mereka juga melihat sejarah mereka itu seperti apa gara-gara sejarah itu. Makanya mereka apa namanya mau mengembalikan bukan mengembalikan ya apa lebih ke gimana caranya Ukraina itu tidak bergabung dengan NATO
dan tetap berada di dalam sisi Uni Soviet karena ya embel-embel sejarah tadi. Terus ternyata ditambah-tambah dengan dibalut dengan dengan apa namanya agama-agama itu gitu kan, itu bingung juga ya, tapi at the same time ya itu tadi aku merasa itu hanya manipulasi negara saja sih gitu, manipulasi negara untuk menambah kekuasaan, menambah segala macam kontrol kontrol mereka lah gitu. Ah, betul. Dan Betul. dan sangat menyimpang dari konsep-konsep kebebasan kita gitu, bahwa sebenarnya itu tuh nggak penting banget gitu mereka melakukan seperti itu. Tugas mereka tuh cuma cuma untuk menjaga kebebasan dan hak hak alamiah per individu dalam satu negara, itu doang gitu kan. Dan ini Itu juga sebenarnya, kalau kita tengok sejarah juga, negara itu secara alami suka perang sih. Kenapa? Karena ketika dalam perang nih, pertama, industri pertahanan itu akan dapat untung besar. Dan kebanyakan, aku bilang kebanyakan ya, nggak semua. Mostly industri pertahanan itu milik negara, BUMN, atau at least tengahnya dikuasai negara gitu. Jadi kalau perang, mereka akan muterin uang perang itu untuk beli senjata yang mereka produksi sendiri gitu. Kayak kamu punya uang untuk membeli nasi goreng yang kamu jual sendiri gitu. Itu untuk kamu. Tuh. Kedua, eh ini mungkin libertarian, almost semua libertarian kecuali yang anarkis mungkin sepakat ya bahwa kadang dalam force major gitu, kondisi darurat, kebebasan itu bisa dicabut sementara sampai force majornya selesai gitu. Dan perang ini kan salah satu force major gitu kan, kayak oke, kalian guys, kalian punya kebebasan, kalian nggak punya wajib militer, tapi selama Indonesia perang sama Sri Lanka ini semua laki-laki wajib militer gitu kan. Dan akhirnya mau nggak mau itu bisa diimpos gitu karena memang situasinya perang gitu kan. Kemudian apa, kebebasan berbicara, kemudian kebebasan ekonomi, dan berbagai kebebasan lah yang kita miliki saat ini sebenarnya bisa dicabut kapan aja kan. Dicabut sementara. Nah, kalau argumennya kan banyak bilang pencabutan sementara, kayak pas COVID lah ceritanya kan, semua wajib maskeran selama COVID, kalau COVID-nya udah habis terserah gitu. Atau yang serem itu ini aplikasi apa itu namanya dulu tuh, yang zaman COVID kepake itu aplikasinya, MOBA apa itulah, aku lupa nama. Peduli Lindungi. Iya, Peduli Lindungi itu kan kalau dicek dia kan meminta izin ke ponsel kita untuk tracking kita kemana aja. Tapi setelah COVID datanya akan dihapus dan dicabut katanya. Tapi kan yakin nih mau percaya sama negara gitu. Ketika negara ngomong sementara, yang terjadi apa? Kita nggak tahu. Pemerintah Indonesia nggak pernah bikin statement apapun soal data-data tracking kita kemana-mana ini, data pribadi gitu kan. Dan kemarin malah sempat ramai katanya sempat jadi situs judul gitu kan. Ini data kita diapain ini? Kalau sekedar nama oke lah. Kita udah bocor di mana-mana. Kalau cuma nama main ini ibarat saking suramnya kita nggak punya bare minimum gitu. Tapi ini soal kebiasaan kita gitu. Ya, oke, ternyata gue tiap hari ke kafe A tiap jam 10 gitu misalnya, atau gue ke rumah sakit kemana-mana gitu. Itu kan itu yang berbahaya sebenarnya, dan kita nggak tahu pertanggungjawaban data ini seperti apa gitu. Itulah Oke, oke. itu kenapa negara suka perang sih biasanya, karena dia bisa mencabut semua hak sipil, semua hak ekonomi rakyat sementara dengan alasan force major gitu. Eh, wah, kalau aku mau memberikan tanggapan ini dan mungkin statement terakhir nanti. Kalau soal first major itu, sebenarnya kalau memang dalam situasi defensif, ya nggak usah perang lah, contohnya ya seperti pandemi kemarin itu it's okay sebenarnya, daripada semuanya berjalan seperti biasa tapi semuanya meninggal kan tidak menyenangkan juga gitu. Tapi yang salah adalah implementasinya gitu. Ketika pasca pandemi data-data kita nggak ada transparansi, kalau memang sudah tidak dilakukan lagi pelacakan dan sudah dihapus lah data-data yang dikumpulkan itu gitu, gak ada transparansi. Itu bukti bahwa dalam prosesnya implementasinya untuk menjaga kebebasan itu tidak dilaksanakan dengan baik gitu. Dan kalau dalam kondisi perang, mau dibilang first major, semua orang harus turun ke jalan, semua orang harus jadi tentara laki-laki misalnya gitu kan. Nah, kalau dalam situasi defensif yang memang kita diserang oleh negara lain ya itu make sense. Tapi kalau kayak semua berkumpul kita serang negara ini, nah itu yang salah gitu kan. Nah kemudian statement penutup aku mau
dari Ayn Rand lagi karena perempuan. Rand itu bilang secara prinsip moral dasar mengenai perdamaian dan perang ini bahwa apa ya dalam translatingnya gitu bahwa perdamaian itu bukan berarti nggak ada perang ketidak ke apa bukan berarti nggak ada bukan berarti ketiadaan perang gitu tetapi sebenarnya itu tuh eh, nah ya jadi statementnya Ran ya mengenai prinsip moral dasar mengenai mengenai perang dan ya hmm, wih, nggak nyaman banget nih stance. Oke. Nah, jadi mengenai perdamaian, jadi Rante bilang kalau perdamaian itu bukan berarti nggak ada perang, ketiadaan perang ya tadi jelaskan tadi mana agresi dan sebagainya. Tetapi itu sebenarnya bukti dari penghormatan atas hak-hak individu kita kita semua ini gitu. Jadi individu yang bebas berpikir, yang bebas bertindak segala sesuatunya gitu ya. Itu tuh sebenarnya eh, kalau kita bisa sebebas itu, kayaknya nggak akan mungkin perang-perang yang merugikan untuk kita itu akan terjadi karena ya bahan bakarnya akan seperti bahan bakarnya apa gitu loh kalau kebebasan kita terjaga gitu aja sih statement akhirnya. Oke, menarik tadi ya, thank you. Mungkin Atia summarize-nya ya intinya liberalisme belum berakhir gitu, tapi bahkan dia sudah melenceng kan. Jadi kita perlu kembali ke track yang benar dan semua permasalahan perang, ketimpangan, kemiskinan, konflik dan lain-lain ini kalau ditelusuri kembali itu justru akarnya dari negara itu sendiri yang greedy ya tadi ya, tidak ingin melakukan pertukaran sukarela gitu. Dia maunya pakai merkantilisme gitu yang kayak kalau gue kuat gue bisa ambil semuanya gitu logika dan ini kemudian Inflasi. dan itu kemudian diperparah juga gitu kan dengan situasi ekonomi ini kan akhirnya apa ya saat situasi ekonomi melemah gitu kan liberalisme ini dipandang sebagai status quo gitu kan. Nah, sedangkan retorika-retorika populis, kemudian nasionalis atau ultranasionalis yang udah chauvinistik ini dilihat sebagai kebalikan daripada status quo gitu. Makanya bisa menarik perhatian mayoritas rakyat yang selama ini merasa mungkin ekonomi memburuk gitu. Jadi itu yang perlu kita perhitungkan kembali dan resiko-resiko termasuk bukan hanya soal perang antar negara, tapi pembelahan-pembelahan juga di sebuah negara karena ini kan sebenarnya membelah ya, dia akan membelah masyarakat gitu dan retorika-retorika ultranasionalis ini pasti dia ini deh akan hostile gitu, akan mencari kambing hitam terhadap kelompok-kelompok tertentu yang lebih lemah gitu. Dalam konteks Indonesia misalnya orang-orang Tiongkok, orang-orang Chinese atau Yaman yang lagi rame. Kalau di US yang jadi samsaknya imigran gitu atau di mana lagi di Jepang di Eropa pun migran India gitu kan yang jadi samsak atas apa ya yang disalahkan gitu atas ke menurunnya ekonomi dan kesejahteraan di negara itu. Mungkin itu aja ya tadi diskusi seru kita hari ini. Terima kasih banyak Atia udah nyempetin waktunya di tengah jalan-jalan. Kita bisa ketemu lagi di agenda-agenda selanjutnya. Jangan lupa follow Instagram Suara Kebebasan dan Students for Liberty Indonesia untuk dapat update-update kegiatan lainnya. Terima kasih dan selamat malam semuanya. Salah.